Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada amalan-amalan yang tidak atau kurang sempurna tapi bisa disempurnakan oleh amalan-amalan lain. Seperti halnya sholat. Apabila sholat kurang sempurna, maka bisa disempurnakan dengan sunnah-sunnah sholat. Apabila zakat kurang sempurna, maka bisa disempurnakan dengan sunnah-sunnah zakat, yaitu dengan infak, sedekah dan sebagainya. Apabila haji kurang sempurna, maka bisa disempurnakan dengan sunnah-sunnah haji. Begitu juga puasa. Apabila puasanya ingin lebih sempurna, maka ada sunnah-sunnah yang dianjurkan dilakukan ketika berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus siyam. Adab-adab atau etika ketika berpuasa. Lisyami adabun katsiratun nujizuha fi mayali. Adab berpuasa ini sangat banyak, tapi akan kita ringkas saja sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Wa yakunu dzalika isrun tahaqqaqa ghurubis syamsi, dan adanya berbuka itu adalah sekejap setelah terbenamnya matahari. Jadi ketika sudah masuk azan maghrib, waktu maghrib, ketika azan itu langsung dianjurkannya langsung segera berbuka. Dalilnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia mereka akan selalu ada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala. Wal afdal an yuftiru ala rutubin aw tamrin, dan yang paling utama adalah berbuka menggunakan kurma basah atau kurma kering. Fa illam yajid fa ala ma'in, tapi kalau enggak ada kurma basah atau kurma kering maka berbuka menggunakan air. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau punya kebiasaan kana yuftira qabla an yusalliya ala rutubat. Beliau punya kebiasaan akan berbuka puasa terlebih dahulu sebelum sholat maghrib dengan beberapa kurma basah. Fa illam yakun fa'ala tamarat, kalau tidak ada kurma basah maka beliau berbuka menggunakan kurma kering. Fa illam yakun, kalau enggak ada kurma, hasawatin min ma'in, maka meneguk beberapa tegukan air, dan beliau mengatakan fa innahu tahurun, karena air itu suci. Ini dalil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika azan maghrib beliau berbuka, habis itu sholat maghrib, setelah itu beliau makan berat. Jadi beliau makan beratnya setelah sholat maghrib, atau mungkin setelah isya, atau mungkin setelah taraweh. Di sini cuma dikatakan bahwa beliau hanya berbuka saja sebelum sholat maghrib. Kemudian yang kedua, ini dalil bahwasanya yang paling utama berbuka adalah dengan kurma. Kalau nggak ada maka dengan air, sebelum berbuka dengan sesuatu yang dibakar atau yang terkena api, sesuatu yang digoreng, yang dibakar. Maka sebelum kita makan itu, maka dianjurkannya memakan dulu air ataupun kurma. Itu yang pertama. Yang kedua adalah as-sahur, itu makan sahur. Dalilnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasaharu fa inna fis sahur barakatan. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Apa hikmah kita makan sahur? Hikmah makan sahur adalah wal hikmatu min istibabis sahur wa at-taghawwa 'ala shaum. Hikmah daripada makan sahur adalah supaya kita kuat dalam menjalani puasa. Dalilnya mana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wasta'inu bi ta'amis sahar ala siyamin nahar. Maka minta bantuanlah kalian dengan makan sahur
untuk melaksanakan puasa di siang hari. Kapan waktu dianggapnya mendapatkan keutamaan sahur? Wa yadkhulu waqtu sahur binisfil lail, dan masuk waktu mendapatkan keutamaan sahur yaitu di pertengahan malam, sekitar jam 11 atau jam 12 malam. Kan maghrib jam 6, subuh jam 4, ya berarti pertengahan malam itu sekitar jam 11. Nah itu kalau sudah masuk jam 11 atau pertengahan malam, itu sudah mendapatkan keutamaan sahur. Adapun puasanya, adapun sahurnya sebelum isya, setelah isya, nah itu tidak mendapatkan keutamaan sahur. Wa yahsulu fadlu suhur bi katsiril ma'kul wa qalilihi wa bil ma'. Dan keberkahan sahur, keutamaan sahur ini akan didapatkan dengan cara makan, baik makannya banyak ataupun sedikit, ataupun dengan meneguk air saja. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasaharu walau bijur'ati ma'in, makan sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ta'khirus sahur, mengakhirkan makan sahur. Kapan? Wadzalika bihaitsu yantahi mitnatu ami wasyarabi gubail tulu'il fajri bigalil, yaitu waktunya sekadar setelah beres makan dan minum sebelum waktu fajar. Jadi di sini ada kata-kata kubail tulu'il fajri biqalil. Jadi musannif di sini tidak mengatakan qobla. Kalau mengatakan qobla, jadi makan minum itu sebelum subuh. Ya berarti setelah isya itu juga dianggap setelah sebelum subuh. Jam 8 malam juga sebelum subuh. Tapi di sini musannif menggunakan qobel, itu artinya sebentar, sekejap sebelum. Ya sekitar setengah jam sampai sejam sebelum subuh. Itu waktu dianjurkannya makan sahur. Dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa akhirus suhur. Umatku mereka akan senantiasa ada dalam kebaikan, ma ajjalul iftar, selama mereka menyegerakan berbuka, wa akhirus suhur, dan mengakhirkan sahur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dalam hadis lain diceritakan berapa jarak antara selesainya Nabi SAW dari makan dan masuknya waktu sholat. Berapa jarak waktunya? Nah, ini ada hadis riwayat Bukhari dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau cerita bahwa Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu pernah sahur bareng bersama Nabi SAW. Falamma faraqa min suhurihima, tatkala ketika Nabi SAW dan Zaid bin Sabit beres sahur, maka Nabi SAW bangkit kemudian sholat. Nah, kita nanya kepada Sayyidina Anas, kita nanya kepada Sayyidina Anas. Sayyidina Anas ini adalah sahabat Nabi SAW yang paling lama berkhidmat kepada Nabi SAW. Beliau paling lama. Berapa lama tuh melayani Nabi SAW. Jadi Sayyidina Anas beliau tahu banyak tentang keseharian Nabi SAW. Kita nanya, kam kana baina firaghiha min suhurihima wa dukhulihima fi shalah. Berapa jarak antara selesainya Nabi dan Zaid makan dengan masuknya waktu sholat? Maka qala Sayyidina Anas radhiyallahu anhu menjawab, qadra ma yaqra'ur rajulu khamsina ayatan, yaitu sekadar ya kira-kira seseorang itu membaca 50 ayat. Al-Muluk 30 ayat, maka itu dibaca 2 kali. Al-Muluk 1 kali baca sekitar 5 sampai 10 menit. Ya berarti kalau 2 kali baca sekitar 20-an menit, ya setengah jam. Jadi jarak antara selesai sahur dan subuh itu sekitar setengah jam sampai 1 jam. Itu yang disunahkan, itu yang dimaksud dengan ta'khirus suhur, mengakhirkan sahur. Kemudian yang keempat adalah tarkul hujri minal kalam, yaitu meninggalkan kata-kata yang buruk, kasyatami seperti mencela, wal kadzib dan bohong, wal gibah dan mengomongin kesalahan orang. Gibah itu ngomongin kesalahan orang yang orang itu benar-benar melakukan. Wan namimah, mengadu domba, wasawurin nafsi an syahwat, juga menjaga diri daripada syahwat-syahwat dunia.
termasuk syahwat adalah karena ilan nisa, melihat kepada perempuan bukan muhrim, wasima'il ghina, dan mendengar nyanyian-nyanyian fasik. Dalilnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata buruk dan mengamalkan dengan kata-kata buruk itu, maka falaysa lillahi hajah, Allah tidak butuh kepada dia yang meninggalkan puas dan meninggalkan makan dan minumnya. Jadi dia meninggalkan makan dan minumnya itu, menahan lapar, menahan haus, hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Tidak ada pahalanya, tidak ada pahalanya. Allah tidak butuh kepada puasanya. Dalam segi kewajiban dia bisa gugur, tapi dalam segi pahala dia tidak dapat. Selanjutnya yang kelima adalah al-iktisalu anil janabati qabla fajri, yaitu mandi junub sebelum subuh. Yang termasuk mandi junub di sini adalah mandi haid, mandi nifas. Pokoknya mandi-mandi besar itu dianjurkan sebelum masuk waktu subuh, supaya dia mengawali puasa dalam keadaan setelah suci. Begitu. Kemudian yang keenam adalah tarkul hijamati wal fasdi wa nahwihima, meninggalkan untuk tidak berbekam dan walfasti dan suntik ambil darah dan sebagainya. Jadi ketika berpuasa itu dimakruhkan ya untuk berbekam atau untuk ngambil darah, itu dimakruhkan walaupun tidak membatalkan puasa. Alasannya adalah di anna dzalika yud'ifu shaim, karena hal demikian itu bisa melemahkan orang yang berpuasa. Gitu. Kemudian yang harus ditinggalkan adalah watarku dzauqit ta'am, meninggalkan untuk mencicipi makanan, wa alakihi, dan mengunyahnya. Seperti yang masak itu kan. Itu ya, kalau misalkan dia sudah pro, sudah ahli gitu, nggak usah, tanpa dicicipi juga dia udah tahu, nggak usah dicicipi lah. Kalau memang butuh cicipi ya cicipi saja. Itu hanya makruh saja. Bahkan di sini sebutkan wa alakihi. Alaki itu mengunyah, ya berarti dia mengunyah sesuatu, ngemut permen gitu sampai habis, atau dia makan cilok sampai habis, kemudian bukan makan ya, mengunyah cilok sampai habis kemudian dia muntahkan, itu tidak membatalkan puasa. Cuman ya, ini dianjurkan untuk ditinggalkan. Kenapa di sini disebutkan wa alakihi? Ya seperti orang yang masak, dia kan butuh mencicipi atau butuh digigit, seperti masang daging, rendang itu kan butuh digigit, maka itu digigit aja. Udah empuk apa belum itu boleh saja. Itu hanya sebatas makruh saja. Tapi kalau sudah pro, sudah biasa, maka itu tinggalkan saja. Apa alasannya? Khaufan min wusulis syai' minhu ila jawfi, khawatir ada sedikit saja yang masuk ke perutnya, itu kan membatalkan puasa. Karena sampainya sedikit saja rasa ke perut itu bisa membatalkan puasa. Maka di sini sadud darai atau menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Kemudian yang ketujuh adalah an yakul inda fitrihi, yaitu berdoa ketika buka puasa. Doanya adalah sebagai berikut: Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, dhahabadh dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, dhahabadh dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma lakasumtu, ya Allah, padamu lah aku berpuasa, wa ala rizqika aftartu, dan dengan rizkimu lah aku berbuka, wa dhahabadh dhama, telah hilang rasa haus, wa tallatil uruq, telah basah urat-urat leher, wa thabatal ajru, dan telah tetap pahala insyaallah. Nah, itu adalah doa yang disunahkan dibaca ketika berbuka puasa. Yang kedelapan adalah an yufattira shaimin, ngasih bukaan kepada orang yang berpuasa. Itu bidzalika wa dzalika bi an yutimahum, yaitu dengan cara dia ngasih sesuatu untuk berbuka. Fa in ajiza, kalau nggak bisa, ala itamihim an itamihim, untuk ngasih makanan kepada orang yang berpuasa, fattarahum ala tamratin, maka kasih mereka untuk berbuka walaupun dengan satu kurun. Atau nggak ada ausurbatamain, atau satu tegukan air. Ini adalah orang yang cerdas ya. Walaupun dalam satu hari dia puasanya cuma satu hari, tapi dia mendapatkan
ratusan pahala puasa karena dia ngasih bukaan kepada orang banyak. Ini bisa dilakukan bagi wanita yang haid, dia bisa ngasih itu bukaan kepada, misalkan kepada orang tuanya, atau kepada anaknya, atau kepada suaminya, atau kepada temannya. Walaupun dia tidak puasa, tapi dia mendapatkan pahala puasa karena dia ngasih bukaan kepada orang yang berpuasa. Dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu misla ajrihi." Siapa yang ngasih bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Pahalanya ini, orang yang berpuasa mendapatkan pahala 100, maka orang yang ngasih bukaan juga mendapat pahala 100. Insyaallah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Yang kesembilan adalah kasratus sedekah, memperbanyak sedekah ya. Bukan zakat fitrah, ini sedekah. Ya mungkin berkaitan dengan tadi ya, ngasih bukaan. Kemudian watilawatil Quran, memperbanyak baca Quran, wa mudarasati, banyak memahami, belajar Al-Qur'an, wal i'tikaf fil masjid, juga i'tikaf di masjid. Selama bulan Ramadan itu disunahkan i'tikaf di masjid. La siyaman, apalagi terlebih lagi lebih dianjurkan fil asl akhir, di 10 terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan. Kenapa seperti itu? Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, fa ayyu shadaqati afdal?" Sedekah apakah yang lebih utama? Rasul tidak menjawab sedekah ini enggak. Jawaban Rasul adalah shadaqatun fi Ramadan, sedekah yang ada di bulan Ramadan. Sedekah kurma terbaik adalah sedekah di bulan Ramadan. Sedekah air terbaik adalah sedekah air di bulan Ramadan. Sedekah apapun itu. Walaupun kata Nabi tabassumuka ya, senyuman, sedekah senyuman yang terbaik adalah sedekah senyuman di bulan Ramadan, seperti itu. Kemudian menghatamkan Al-Qur'an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau punya kebiasaan selalu selalu menghatamkan Al-Qur'an, menyetorkan seluruh hafalan Al-Qur'an di bulan Ramadan kepada malaikat Jibril setahun sekali. Tapi kecuali di tahun kewafatannya beliau menyetorkan Al-Qur'an itu 2 kali kepada malaikat Jibril. Demikian, itu adalah sunnah-sunnah atau yang dianjurkan dilakukan ketika berpuasa, agar puasa kita lebih sempurna dan lebih besar pahalanya. Ada berapa tadi? Satu adalah sunnah-sunnah berpuasa, satu adalah takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Yang kedua adalah as-sahur, makan sahur. Yang ketiga adalah takhirus sahur, mengakhirkan makan sahur. Yang keempat adalah talqul hujri minal kalam, meninggalkan kata-kata yang buruk. Yang kelima adalah al-iktisal, mandi besar sebelum subuh. Yang keenam adalah talqul hijamah wal fasti, yaitu meninggalkan berbekam dan ambil darah dan sebagainya. Yang ketujuh adalah berdoa ketika berbuka puasa. Yang kedelapan adalah memberikan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa. Yang kesembilan adalah kasratus sedekah, memperbanyak sedekah dan membaca Al-Qur'an. Kemudian yang ke-10 tadi adalah itikaf di masjid. Nanti kita akan bahas tentang itikaf di masjid. Demikian, mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.